sih pagi ini tadi kalau dari adik saya bilang belum ada keluhan itu, cuma makanya tadi lagi dilakukan MRI tadi. Baik, alhamdulillah nih pagi ini tadi Bang Indra habis dilakukan pemeriksaan MRI lagi, karena kan kemarin sempat ada keluhan kepalanya pusing sama matanya agak penglihatannya itu agak kabur gitu ya. Nah, untuk hari ini tadi sudah dilakukan dan sudah selesai proses MRI-nya, sehingga untuk hasilnya nanti baru dikasih tahu atau baru keluar mungkin siang ya. Oke. Tapi pas MRI itu kondisinya seperti apa dia? Maksudnya udah ceria lagi kah atau seperti apa? Masih lemas mungkin? Tadi sih kondisi pas keluar, kebetulan kan adik saya ya yang ada di sana sama Dila ya. Jadi kalau tadi dilihat dari fotonya sih Bang Indra sadar posisinya, tapi ya ya lagi merem-merem aja dia. Oke. Maksudnya pas sadar kemarin yang pas flashback ke pasca operasi ya Mas. Omongan apa sih yang pertama kali diucapin sama Kak Bekti? Waktu pas pertama sadar itu kebetulan ada adik saya Harum. Kalau dari Harum itu cerita yang pertama memang dia cari Dila, kemudian dia cari kita keluarganya juga gitu, sama dia ngomong lebih kayak bercanda gitu, ngelucu, baru sadar udah mau ngelucu aja. Udah bisa canda lagi berarti ya? Apalagi pas ketemu Tendi tuh dia ini banget ya, excited banget. Kalau untuk makan minum terus misal ke toilet itu seperti apa sih Mas sekarang? Untuk makan minum ke toilet kan otomatis masih pakai itu ya, alat ya, karena kan belum bisa bangun dari ranjang ya. Itu kalau untuk makan alhamdulillah udah normal, udah melalui mulutnya gitu, udah makan lah gitu. Sama minumnya juga udah. Kemarin kan terakhir tensinya naik terus pandangannya agak kabur gitu kan ya kabarnya. Terus kalau untuk sekarang seperti apa Mas? Iya. Nah, hari ini sih pagi ini tadi kalau dari adik saya bilang belum ada keluhan itu, cuma makanya tadi lagi dilakukan MRI tadi gitu. Semoga sih baik-baik aja, hasilnya juga bagus, nanti juga bisa segera dipindah ke ruang rawat inap. Ini Mas melewati momen tahun baru nih dengan keadaan Kak Bekti yang sekarang nih sakit ini, seperti apa sih Mas? Mungkin di keluarga gitu. Ya pasti beda banget, hype-nya pasti sedih. Ya biasanya kita kan kalau malam tahun baruan tuh kadang sama Indra tuh kita ada acara atau apa gitu ya. Kalau memang dia lagi nggak ada acara lain, kita biasanya kumpul gitu, bikin acara. Cuman sekarang kan ya kita lebih fokus dia ada di rumah sakit, jadi ya paling berdoa dan berharap aja sih di tahun baru ini dan awal tahun 2023 ini ya semoga dia juga bisa jadi lebih sehat, bisa lebih aware sama kesehatannya sendiri. Tapi ada permintaan tersendiri nggak sih dari Kak Bekti di momen tahun baru sekarang ini? Sebelum sakit gitu? Kayaknya dia juga ngomong apa? Oh, kalau sebelum sakit sih yang saya tahu ya pasti dia ada keinginan tuh untuk punya sekolah kayak sekolah MC gitulah gitu buat anak-anak gitu. Jadi kalau yang ini pas udah sakit pernah cerita apa Mas? Mungkin pas tahun baru aku mau ini dong gitu. Enggak sih, kayaknya dia masih lagi belum mau tahun baruan. Oke. Kabarnya kan harus dirawat juga nih Mas, sekitar kurang lebih 20 hari ke depannya. Itu seperti apa sih Mas dia? Apanya nih? Kalau dia sih kita nggak kasih tahu. Kalau untuk Babang tuh harus 20 hari ya. Di sini kita belum kasih tahu dia, karena kan itu juga dilihat lagi dari kondisinya dia. Kalau dia semakin semangatnya tinggi,
insya Allah jadi nggak nyampe 20 hari, atau kalau memang kondisinya belum memungkinkan bisa lebih dari 20 hari atau bisa mungkin pas 20 hari gitu. Jadi kalau dari informasi rumah sakit tersendiri nih 20 hari ke depannya itu mungkin udah ada dikasih tahu belum sih Mas, mungkin mau tindakan apa gitu untuk kabaktinya? Belum. Jadi yang penting saat ini lebih update hari per hari ya. Jadi kayak misalnya hari ini ada keluhannya apa, gimana. Jadi besoknya akan tindakannya apa. Kayak gitu sih. Kalau untuk sampai dengan hari ini, tindakan dari rumah sakit masih tetap di Babang ini dipantau, dilihat terus progresnya seperti apa. Ya alhamdulillah menunjukkan ke arah yang semakin membaik sih. Agak munduran dikit mungkin Mas. Nah ya, Oke. kan kemarin Kak Dila kan sempat preskon tuh, katanya biaya rumah sakit membengkak gitu kan, mungkin ada penggalangan dana gitu mungkin ya. Itu mungkin tanggapannya seperti apa sih Mas, Kak Dila buka penggalangan dana itu Mas sedikit? Oh, kalau untuk masalah penggalangan dana itu ya kita sih kembalikan ke beliau ya. Kalau saya sebagai adik ya bisa, kita keluarga ini akan ngebantulah sebisa mungkin gitu. Tapi kan dari statementnya Kak Dila sendiri kan sekarang jadi banyak nih Mas hujatan datang ke Kak Dila dan keluarga gitu kan. Seperti apa tanggapannya Mas? Ya, kalau netizen ini kan kita juga nggak bisa menyalahkan ya. Masing-masing juga kalau saya lihat itu ada yang mensupport, ada yang memang menghujat. Ya kita kembalikan ke masyarakat. Kalau harapan saya sih ya kita bantu doakan aja. Semoga Indra ini bisa cepat sembuh, bisa cepat pulih itu. Kalau itu sih, kalau dari saya sih. Tapi untuk penggalangan dana itu mungkin udah dimusyawarahkan, musyawarah sama keluarga besar nggak sih Mas? Sebelumnya gitu. Kalau musyawarah sih sebenarnya belum ya. Kalau musyawarah gitu, ini kita aku mau ini ya. Kalau kita dari pihak keluarga kan kembalikan lagi ya, karena itu kan haknya ada di istrinya Dila. Kalau kita sih keluarga tetap akan support apapun. Kalau dia butuh apa dibicarakan ke kita, ke keluarga ya. Kita keluarga juga tetap masih sampai saat ini kita tuh tetap menanyakan perkembangan, tetap menanyakan apa yang dibutuhkan seperti itu. Nah, kalau untuk masalah penggalangan dananya sendiri ya dia memang sempat sempat cerita gitu, tapi kita kan nggak bisa mencegah atau apa gitu ya. Itu kembali lagi keputusannya ada di Dila. Kan jadi banyak ada yang bilang mungkin Indra Bekti nggak punya asuransi, tabungan, atau bahkan disuruh jual aset gitu Mas. Soalnya dibanding-bandingin nih sama Denada yang dulu sampai jual rumah untuk biaya rumah sakit anaknya gitu. Mungkin seperti apa tanggapannya Mas? Kalau untuk itu kembali lagi, kalau saya pribadi secara adiknya ini aset, kemudian tabungan dan segala macam itu kan ranahnya pribadi ya Mas ya. Jadi kalau saya pribadi pun nggak bisa campur tangan gitu, nggak tahu deh nih ininya si Indra tuh apa, asuransi dan segala macam kayak gitu. Kita yang penting kalau memang Dila butuh support apa diomongin ke kita ya, kita insya Allah akan bantu. Tapi udah diketahui belum sih Mas kira-kira kisarannya biaya rumah sakit yang membengkak itu berapa sih Mas? Kalau angkanya sih saya kurang tahu ya, karena kan kita fokusnya lebih masih ke pengobatannya, apa yang mau dilakukan kayak gitu-gitu. Kalau untuk biayanya itu saya pribadi sih belum tahu gitu. Oh ya Mas, balik lagi ke MRI itu nanti jam berapa Mas keluarnya dia? Udah selesai tadi. Hasilnya? Tadi jam 11 kurang 15 kayak tadi di report sama adik sama Harum. Dia udah selesai, MRI-nya sudah selesai. Untuk hasilnya nanti kemungkinan sore kali ya atau siang. Jadi sekarang yang di rumah sakit ini ada Mbak Harum itu ya Mas? Iya. Oke. Mungkin terakhir Mas, harapan dan doanya untuk Kak Bekti nih yang baru MRI, mundur ke depannya seperti apa? Ya semoga bisa
bisa lebih cepat pulih lagi, bisa lebih keadaan dan kondisinya lebih stabil, lebih oke, fokus, jangan terlalu kecapean lagi. Masih di rumah sakit aja masih kecapean ya Bang Indra. Jadi harapannya di 2023 ini pun juga Babang nanti bisa lebih aware sama kesehatannya, karena penting banget kesehatan. Itu aja sih. Kemudian